Apa sempat sih saya juga parno awalnya parno. Kenapa? Karena saya punya ponakan yang dari sekolah di Cina waktu itu berkunjung ke rumah ya. Sekolah dia kan sekolah di Hangzhou dan jaraknya itu jauh, kira-kira dari, kalau di Indonesia itu kayak Jakarta Surabaya, Jakarta Palembang. Sebelum merebak itu pada awal-awal di Wuhan, akhirnya pulang ke Indonesia, dan sempat, kan kita nggak tahu ya, itu virusnya itu berhibernasi lah, itu 2 minggu. Nah, saya baru tahu kalau salah satunya itu dalam pengawasan gitu. Dan akhirnya itu terjadi jauh hari, sudah lebih dari 1 bulan, 1,5 bulan malahan. Dan saya sempat parno waktu itu. Oh, ini kok gini. Kok nggak bilang dari awal-awal. Dan dampak parnonya itu nyetrum. Jadi waktu itu Mas Ponco itu berulang-ulang nyampaikan, aku kemarin disamperi sama ponakan yang tadi disampaikan, terus ente hati-hati. Oke lah. Nah, akibat informasi yang seperti itu kan kita juga akhirnya kan jadi hati-hati kan gitu. Jangan-jangan itu tadi bahayanya ini kan, kalaupun tidak menyerang secara langsung, ya kita bisa menjadi carrier-nya kan ya. Kita menjadi pembawa penyakit tersebut. Nah, ini yang bahaya. Memang secara dampak ininya mungkin tidak semematikan yang flu-flu yang lain, MERS atau apa gitu kan. Sekalinya kena orang langsung, artinya potensi kematiannya itu jauh lebih besar daripada. Cuman kalau untuk masalah penyebaran ini kan luar biasa. Nempel tangan kena, meskipun lewat udara dia melalui droplet. Akibat disampaikan seperti itu, waktu itu memang saya sendiri pun juga dalam kondisi yang aktivitasnya cukup tinggi. Malam kita masih ada kegiatan, kemudian pagi kegiatan. Akhirnya waktu itu saya juga termasuk yang drop. Bahkan kalau misalnya karena waktu itu masih belum ada posko, belum ada apa-apa, ya kita waktu itu nganggepnya mungkin penyakit biasa. Tapi karena cerita yang disampaikan Ponco tadi, di dalam hati itu juga ada keyakinan wah jangan-jangan ini memang saya sudah terdampak waktu itu. Nah, akhirnya yang membuat kekhawatiran, jangan sampai kalau misalnya ini memang saya ada sebagai carrier-nya tadi, jangan sampai orang-orang terdekat kita tertulari. Itu yang lebih berbahaya kan gitu. Ya, dari kejadian itu akhirnya saya mencari tahu detail ya tentang tentang virus corona, cirinya bagaimana. Akhirnya saya waktu itu sempat mikir, wah ini bahaya. Akhirnya menimbulkan kepanikan yang sebenarnya juga belum proven karena memang belum diperiksa. Betul, ya. Akhirnya saya tindakan preventif waktu itu, saya beli banyak vitamin C. Akhirnya saya sampai pada satu titik waktu itu. Saya ini kok kayak lebay, ini sebenarnya bukan lebay ya. Kok saya lupa untuk menyertakan yang Maha Kuasa kayaknya itu. Akhirnya saya coba untuk merenung lebih diri ya kan, coba untuk beribadah. Dan salah satunya itu saya ibaratnya itu bersila gitu ya, menenangkan diri, entah itu dibilang meditasi atau enggak, ya pokoknya menenangkan diri lah. Dan akhirnya dari situ hati saya lapang kembali gitu. Oh iya, wis dineng-neng lah ibaratnya ngugemi sing Maha Kuasa, sampai akhirnya terus-menerus diberitahu untuk konsumsi seledri dan kumis kucing terutama. Jawabannya selalu itu, terngiang-ngiang itu selalu kumis kucing dan seledri, kumis kucing rebusan, kumis kucing dan seledri. Itu yang akhirnya saya dengungkan setiap saat, termasuk juga pada kesempatan kali ini. Jadi setelah saya mendapatkan ibaratnya sedikit pengetahuan di situ dari meditasi itu, saya kabarkan di Facebook, saya kabarkan di WA, saya kabarkan dimanapun, termasuk juga dalam podcast ini, untuk konsumsi kumis kucing itu sebagai tindakan preventif. Jadi tapi intinya adalah saya pribadi ya pasrah aja ya. Nah, kalau Mas Ponco tadi hasil meditasinya itu kumis kucing, saya kan nggak meditasi, saya hanya warawiri gitu, nggak muncul apa-apa, tetapi yang muncul di sekitar itu bangkai kucing. Iya bener, bangkai kucing malahan. Iya bener ya. Ini agak klinik nih bahas. Bangkai kucing kan itu. Sampai sekarang pun masih kadang bau tuh bangkai kucingnya itu. Jadi pandemi ini jadi semakin, ya kita jaga-jaga iya, apalagi saya punya orang tua yang sudah sepuh ya. Jadi tetap kalau keluar gitu, saya masuk ke rumah, misalnya berkunjung ke rumah orang tua saya cuci tangan, cuci muka, cuci kaki ya kan. Padahal Mas Ponco itu kalau misalnya karena tahunya adalah cuci tangan, cuci muka, cuci kaki itu, dia nggak tahu bahwasanya kuman terbanyak itu di tubuh, di leher. Leher saya itu lihat itu bolot daki ya. Nggak emang. Jadi dari situ akhirnya ini adalah momen untuk mendekatkan diri kepada yang kuasa tentu saja. Apalagi ini momen Ramadan begini, semakin terbuka kesempatan. Saya juga bingung ya antara misalkan begini, naudzubillah min dzalik, orang yang terkena pandemi itu, jadi intinya semuanya baik deh. Orang yang kena misalkan naudzubillah ya, itu juga membuat kita untuk refleksi, kita harus terus mendengungkan yang Maha Kuasa.